Saya berharap Dekor 5 tahun akan datang sudah punya yayasan sendiri untuk dana CSR-nya diarahkan ke yayasan, dialihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Pelatihan ke apa begitu. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Andi Muhammad Nur Fajri. Panggilannya Kak Rere. Ya, panggil Om saja. Pak. Lebih enak dipanggil Om. Oke Om. Iya. Apa saya pindah tempat aja nih biar di pangku? Bisa. Iya. Jasa dekorasi eksterior interior. Iya. Furniture, eksterior rumah, bangunan, pokoknya bangunan, rumah, sekolah, kantor. Ini kok kelihatan grogi ya? Ya. Pertama kali ke podcast pasti ya? Pertama. Tapi pernah nonton podcast dong? Biasa. Dan pertama kali akhirnya merasakan duduk di depan host podcast. Ya, dan ternyata begini rasanya. Ini baru saya loh, belum orang-orang yang ternama loh. Lebih grogi mana antara duduk depan saya sekarang ini atau nembak? Lebih gebetan? grogi kalau mau melamar kayaknya. Sudah? Belum. Umur berapa sih? 30. Gak percaya aku. Gak boleh bohong umur. 36. 30. Makin ditambah lagi. Ini beneran 30? 30. Oke, tapi kelihatan muda loh. Lebih kelihatan 37. Mungkin karena sering senyum. Oke, ya, saya panggilnya Om Rere. Om. Lebih enak Kak Rere sih sebenarnya. Saya lebih senang kalau dipanggil Om. Ini kita debat nama bisa sampai 1 jam nih. Boleh. Iya, sejak kapan memulai jasa eksterior interior tersebut? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Berarti kegiatannya adalah menyulap gitu ya sebuah ruangan yang biasa-biasa saja menjadi ruangan yang Luar biasa. sesuai Iya. dengan permintaan klien. Sesuai permintaannya. Oke, dan kendalanya apa saja? Terkadang ada klien yang deal pada awalnya, kemudian pada saat proses berjalan 80 sampai angka 90% tiba-tiba ada perubahan dan itu di luar RAB. Di luar RAB. Nombok berarti. Sering terjadi? Mau tidak mau, jarang. Om Rere kelihatannya orang yang sangat humble dan juga pemaaf ya. Ketika ada seperti itu marah nggak? Kalau orang Bugis bilang manokok-nokok dalam hati. Dalam hati tapi nggak berani ngomong langsung. Tidak. Ngomel ke klien nggak boleh. Nggak boleh. Itu peraturan dari Om Rere ya. Iya. Tetap harus jaga attitude depan klien sebenarnya. Oke, baik. Kalau kita berbicara masalah pekerjaan di jasa eksterior interior, itu sudah sejak 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang lalu, mundur dari tahun ini. Berarti 2018. 2018. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya banyak. Ada sempat mau merintis startup kayak Halodoc begitu. Kedokteran, startup working kayak kitabisa.com. Cuman terkendala di tim. Kalau saya sendiri, ide mungkin bagus, cuman sudah pasti tidak berjalan karena otak cuma satu. Yes. Yang jalankan siapa, yang berpikir siapa, habis waktu untuk di hal yang dipikir saja, ada yang jalan. Makanya saya beralih ke dekor, ke furnitur. Kebetulan dekor ini sebenarnya gambaran nyata. Awalnya cuma coba-coba. Awalnya cuma coba-coba. Pakai sengop-sengop dong. Awalnya cuma coba-coba tapi kok asik juga ya. Oke, 2 tahun awalnya coba-coba dan ternyata akhirnya berhasil seperti sekarang. Ya. Walaupun datangnya cuma motoran doang. Ya. Padahal punya mobil saya tahu. Saya dapat informasi ternyata karir ini adalah orang yang paling humble dan tidak mau dibilang kaya. Kenapa? Padahal gila ya. Nggak perlu dipertunjukkan yang itu, Mas. Nah, inilah inspirasinya. Ya kan? Walaupun punya tapi nggak usah ditunjukkan. Saya sebutkan daftar mobilnya boleh? Klien-klien yang sudah dihandle di Kota Makassar siapa-siapa saja? Beberapa hotel, beberapa kantor, sama ada yang high class. Karena pasarnya sebenarnya high class kalau furniture.
Yes, betul. Kalau menengah ke bawah agak susah untuk diedukasi karena harga, berkendala di harga. Untuk menyampaikan harga kita seperti ini agak susah meyakinkan Iya, mungkin ya. agak susah karena perbandingannya banyak. Buka Shopee, buka Tokopedia, ke Informa, ke IKEA. Mm-mm. Nah, kalau kita sudah dibandingkan dengan itu, Mereka yang punya pasti nama. kalah. Yes. Kalah dari segi mana nih? Kalah dari segi brand atau kalah dari segi harga? Kalah dari segi harga, Harga karirnya berarti lebih tinggi lebih tinggi. karena memang. Bahannya lebih bagus, Yes. lebih tahan lama. Itu dia. Tapi meyakinkan klien sampai sekarang ini pun sudah berapa klien sih? Sudah berapa banyak? Sudah puluhan lebih, Hampir ratusan. hampir. Oke. Duitnya banyak berarti ya. Saya penasaran dengan duitnya nih. Viewers kalau nonton pasti pengen tahu duitnya dong, ya kan? Kerja sebagai dekor, ya kan? Kemudian bisa dikatakan sebagai tukang dekor, tapi interior eksterior furniture yang luar biasa mahal gitu kan? Alat-alatnya pun bahan-bahannya pun juga Iya. mahal. Mahal. Tapi menghasilkan karya di sebuah ruangan yang menjadi cantik. Nah, itu pada saat deal dengan klien itu ada nggak yang pernah tiba-tiba batal? Sering. Sering malah. Karena tiba-tiba ada klien dapat workshop yang lain tuh yang jauh lebih murah. Oh, ada yang Ada. banting harga Ada. dengan Banyak. kualitas yang sama? Beda. Beda. Cuman klien ndak peduli soal kualitas sebenarnya. Mereka yang peduli kan yang penting uang keluar sedikit tapi tampilan bagus. Tampilan bagus. Mereka cuma peduli seperti itu. Rata-rata. Boleh tahu? Tapi banyak Oke. juga yang peduli soal kualitas. Lebih mementingkan kualitas daripada harga. Ada harga, ada kualitas. Ada itu yang harga, ada itu yang menurut mereka gitu ya, yang deal dengan karir. Terus boleh tahu dong omset. Itu kalau misalnya karir yang mendekor satu ruangan, biasanya menggunakan berapa tim, berapa anggota dalam satu tim tersebut? Ada 4. 4 orang. Berarti harus dibayar segala macam upah dan segala macamnya gitu Iya, ya. iya. Terus apa saja sih yang harus dikeluarkan biasanya Yang dikeluarkan untuk kebutuhan mereka, makan mereka pasti, ya rokok mereka. rokok. Oke. Nah, itu pada saat satu ruangan ataupun let's say satu klien yang kadarnya kerjakan, ya kan? Itu mau bahas profit atau omset nih? Yang jelas saya pengen dengar rupiahnya deh. Omsetnya kalau per bulan itu rata-rata di atas 80 80 juta per bulan. per bulan. Iya. Ada berapa klien biasanya itu untuk 80 juta? Bisa 5 lebih. Wow. 5 klien 80 juta. Saya sebagai MC 5 klien cuma 10 juta. Itu pun luar kota ya. Oke, baik. 80 juta. Iya. Fantastis loh itu. Bulan. Dalam satu Omset tapi ya. omset. Profit. Tapi setidaknya pada 80 juta itu sudah nilai yang fantastis. Iya, Ya kalau untuk omset. Awalnya coba-coba, Hmm. tapi akhirnya mendapatkan omset sampai segitu dalam sebulan. Kenapa coba-coba pada saat awalnya? Kemarin rencana mau bisnis sepatu kulit. Cuman ada panggilan bantuan dari workshop sebelumnya. Maksudnya ada workshop, ada saudara yang punya workshop. Bantuan, mau dibantu untuk bikin furniture. Rumah kucing. Rumah kucing. Awalnya rumah kucing. Ya, sebagai klien pada saat itu. Rumah kucing. Di situ proyek pertama sebagai proyek belajar. Setelah itu ternyata semakin dipelajari semakin bagus. Oke. Berpindah ke lemari, ke bedrock TV, kemudian kitchen set, sudah itu bedroom set, jadilah seperti sekarang. Tapi memang sudah punya pikiran bahwa oke, saya punya bakat di sini. Itu sejak kapan pada saat merasakan seperti itu? Pada saat sentuh uang. Pada saat sentuh uang. Berarti uanglah yang membuat pikiran kamu bahwa oke, saya punya bakat di sini. Mungkin nggak punya bakat kali ya, tapi memaksakan ya demi uang. Iya. Bayaran yang kamu dapatkan klien pertama berapa? 3 juta 3 juta rupiah awalnya rumah kucing. rumah kucing dan akhirnya sekarang menjadi 80 juta dalam 1 bulan 80 juta, tersebut. Wow.
Itu karena belajar, Iya, belajar. latihan terus, Latihan. akhirnya dapat seperti itu. Waktu kuliah dulu ambil jurusan yang sama dengan pekerjaan sekarang? Waktu kuliah ambil informatika. Oke. Menarik ini ya. Oke. Sekolah dulu di SMA di SMA 9. Makassar. Kuliah di Unhas. Oke. SMP-nya? SMP 1. Makassar. Oke. SD Impres. SD Impres. Kok ketawa? Nggak ada salahnya menurut saya SD Impres itu. Adik saya juga di situ. Iya, tapi pada saat sekolah dulu pernah punya pengalaman Bandung dong, nakal segala macam. Waktu kuliah. Justru waktu kuliah. Ya. Bandungnya waktu seperti apa? kuliah. Kuliah berapa tahun? 7. 7 tahun. Oke, maba ya. Mahasiswa abadi. Itu dia. Oke. Waktu kuliah apa yang membuat nakalnya seperti apa? Waktu itu saya duduk di koperasi. Mhm. Kebetulan uang tinggal 2.000. Oke. Saya berpikir bagaimana saya dapat uang ini. Cuman yang saya nakalin orang tua saya. Hah? Saya merasa berdosa sama Diakalin orang tuanya. Saya masuk ke koperasi, keliling, lihat-lihat barang, dapat kwitansi. Mhm. Dapat kwitansi. Saya beli kwitansi harga 2.000. Terus saya ke ruang tata usaha. Saya tulis itu, saya minta di situ sama pegawai tata usaha, Bu, tuliskan dulu di situ biaya praktikum 700.000. Oke. Terus apa lagi? Kasih stempel, Bu, supaya lebih meyakinkan. Cuman tata usaha enggak mau stempel. Dia bilang saya enggak mau stempel. Kalau begitu saya pinjam stempel tak, Bu? Saya stempel sendiri. Oke. Nah, saya stempel, saya bawa pulang, saya kasih bapak saya. Pi, ada uang, ada pembayaran di kampus. Pembayaran apa? Pembayaran uang lab. Berapa ini? Saya kasih kwitansi. Oh iya, besok. Pas cair uangnya, saya pergi keluar kota. Ngapain? Jalan-jalan. Untuk jalan-jalan doang. Pertanyaan saya itu ibu tata usahanya kok mau izinin kamu gitu loh. Yang salah bukan kamu saja, ibu tata usahanya ngapain ngasih stempel? Ya kan? Harusnya enggak gitu loh, tanpa alasan yang jelas. Tapi kamu sebenarnya termasuk cerdas dong. Cerdas tapi nakal. Modal 2.000 dapat 700 tuh. Iya, cerdas memang, cerdas. Tapi cerdasnya di hal negatif, ya kan? Waktu itu tapi ya, jadi kenangan ya. Bapak waktu itu tahu nggak? Tidak. Sampai sekarang? Almarhum sekarang. Oke, Mama? Almarhum sejak kelas 3. Sejak kelas 3 SD? Mama sudah nggak ada? Nggak ada. Kamu berarti sejak kelas 4 SD ke atas itu sudah benar-benar nggak ada ibu sama sekali. Ya seperti itu. Dan dekat sama ibu pasti. Saya dekat sama nenek sebenarnya. Saya anak nenek. Cucu nenek dong, kok anak nenek? Anak nenek. Saya panggil ibu nenek. Oh begitu. Panggilannya ibu ke ibu Nini. Iya. Nama nenek ada Nini. Ibu Halimah. Ibu Halimah. Dipanggilnya ibu Nini kenapa? Ibu. Bukan ibu Nini. Oh, oke. Ibu. Oke, dipanggilnya ibu. Neneknya dipanggil ibu. Sejak kapan kamu dirawat oleh nenek? Bersama nenek? Dari lahir. Dari lahir sudah sama nenek. Sudah sama nenek. Makanya anak nenek. Dan nenek beliau masih sudah meninggal juga. sudah meninggal juga. Kamu berarti di Makassar tinggal dengan saudara. Ada berapa bersaudara? 3. Di keluarga berarti kamu lebih dekat sama nenek ya? Iya. Saya dekat sama nenek. Oke. Tiga-tiganya ayah, ibu, dan nenek sudah nggak ada. Kesuksesan kamu sekarang berarti gak dinikmatin sama mereka? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Terutama nenek, terutama ibu ya. Iya. Yang melahirkan kamu dari kecil. Ya, pada saat kecil mungkin sempat menyusui kamu segala macam sampai akhirnya kamu dirawat sama nenek. Hal yang kamu gambarkan tentang ibu seperti apa? Bekerja keras. Bekerja keras orangnya. Waktu dulu kan kamu kelas 1 kelas 2 SD belum kelas 2 kelas 3 lah saya. Kelas 3 ibu meninggal. Dia perempuan yang kalau pagi sebagai bidan,
sore sebagai dosen, Oke. akhir pekan sebagai mahasiswa Akhir pekan sebagai mahasiswa. di Ketika FKM. kamu Iya. ketika kamu SD dulu. Hmm. Nggak ada waktu buat kamu berarti ya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa. Akhirnya sama nenek. Hmm. Kalau nenek pada saat kamu kecil dulu nakal nggak kamu? Manja sebenarnya. Lebih ke manja. Hmm. Manjanya seperti minta Apa-apa kwitansi nenek, terus diuangkan. apa-apa nenek, minta Apa-apa ini nenek. nenek, mau pergi kencing ditemani nenek, Sampai mau segitunya? makan disuap nenek, tidur sama nenek sampai SMA. Sampai SMA sama nenek tidurnya. Iya. Nenek meninggalnya kamu umur berapa? Semester 1. Semester 1. Iya. Sebelum kejadian tadi, kwitansi itu. Sebelum. Pantesan aja kamu Badung. Udah gak ada nenek soalnya waktu itu. Ya kan? Iya. Oke. Baik, saya pengen tahu dong cerita kamu dengan nenek waktu bersama dengan nenek waktu itu. Manja dengan nenek, apa-apa diurusin sama nenek. Iya. Mungkin pada saat kamu sekolah diantarin sama nenek mungkin? Ya, diantar jemput. Diantar jemput sama nenek. Kamu kok cucu kurang ajar ya? Nyuruh-nyuruh nenek yang sudah nenek loh. Ini nenek loh. Yang harusnya tidak di rumah waktu itu. Sampai kapan? Sampai SMA diantar jemput? Enggak ya? SD sampai kelas 4. Sampai kelas 4 SD. Momen yang kamu ingat dengan nenek pada saat susah-susahnya. Susah-susahnya. Tadi kan kamu punya momen ketika kamu membohongi bapak. Waktu itu hari ada pembagian raskin. Namanya orang tua pasti selalu mau ikut tuh. Itu hari dia ikut antri. Saya bilang nih, saya suruh pulang Miki, karena bukan Jiki orang miskin ceritanya. Oke. Kasihkan bagiannya orang, jangan Miki ikut antri situ. Pulang Miki. Cuman marah-marah Ki, karena namanya ibu-ibu selalu mau ikut ambil dapat bagian bagian. sama satu geng lorong ini. Oke. Begitu. Naik truk nggak? Nggak. Hampir. Kan biasa- Oh iya, dulu naik Andi pakai trek Yes, deh. Iya. yes. Cocok. Jadi nggak ini. Akhirnya dia tetap ambil jatah tersebut. Enggak. Akhirnya diajak pulang nenek. Nah, sampai di rumah kamu diomelin? Baku bombe. Serius? Oke. Setelah itu berapa lama kamu nggak ngomong sama nenek? Cepat paling 1 hari. Kalau mau makan minta lagi. Ada makanan atau Tetap apa? ya. Walaupun ngambek kalau lapar tetap minta sama nenek ya. ini orang nih cucu ini paling kurang ajar plus cerdas. Ya kan? Dan tetap manja, ya kan? Tetap ngambek tapi tetap minta Iya. makan sama nenek. Selalu begitu. Kalau ke pasar juga selalu menunggu lama. Pulang dari pasar marah-marah. Tapi kalau jadi nih makanannya, tetap lagi baku baik lagi. Ngomong lagi namanya cucu kesayangan gitu. Apalagi ya. kalau mau minta uang, baik sekali. Nenek punya berapa cucu sih? Cucu ada 7. 7 cucu. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Yang paling sukses adalah Paling sukses yang dokter. dan yang paling disayang pada saat kecil dulu. Saya. Oke, terbukti ya walaupun ngambek tetap aja diberikan makan. Namanya nenek ya. Oke, kalau semisal sekarang nenek, ayah dan ibu masih hidup, apa yang pengen kamu belikan ke mereka? Atau apa yang ingin kamu berikan ke mereka dengan hasil kerja kamu sendiri? Jam tangan Ke mereka masing-masing. jam tangan yang branded pasti ya, bukan yang 25.000 satu jam tangan ya. Oke, jam tangan. Kenapa jam tangan? Lambang penghargaan waktu sebenarnya. Filosofinya ada pasti itu, kenapa? Iya. Bagaimana kita menghargai waktu sama orang. Seorang ibu walaupun sampai kelas 3 SD saja ya kan, waktu yang ibu korbankan demi kamu 9 bulan pada saat kamu dikandungan ya kan. Kemudian bapak yang waktunya banyak dikorbankan untuk kamu dan terutama nenek juga. Oke. Kalau misalnya nenek mendengarkan kamu sekarang juga, apa yang pengen kamu sampaikan ke nenek? Ngomong dong. Apa nih? Ya. Paling seperti inilah hidup.
berjuang, kadang jatuh, kemudian bangkit lagi. Tapi walaupun ditinggal, tetap ada semangat untuk berjuang, melanjutkan hidup. Life must go on gitu ya. Hidup harus tetap berjalan ya. Apapun yang terjadi gitu ya. Oke. Kok aku yang sedih ya? Kan ibu kering dong. Oke, baik. Saya ada games. Terus. Kan ibu kering. Karena saya adalah orang yang dekat sama nenek juga, Oh. ya kan? Jadi cerita kamu tuh mewakili cerita saya. Terus dulu. Saya, bentar dulu, tos dulu. Coba. Bayangkan, kering sama sekali nggak ada, ya kan? Makan siangnya ada mie. Dan kamu gila, ini harga berapa cuy? Bukan Ji, biasa Ji. Ini mahal-mahal ini. Iya kan? Itu harga berapa tuh? Puluhan? Tidak Ji, biasa gitu. Ini orang yang paling rese nih menurut saya. Punya tapi bilangnya nggak punya. Tapi inspirasi di situ ya. Kita main game yuk. Biar lebih cair suasananya. Kita Bisa akan sambil bangku. Hah? Bisa sambil bangku. Nanti pas kita kelas. Bawa pulang juga nggak masalah. Yang penting dibayar om. Bungkus. Oke, siap ya. Baik, kita akan bermain game sekarang juga. Dipilih antara dua pilihan. Pilih salah satunya saja dan akan kita bermain dengan games tersebut. Pilih cepat. Oke, yang pertama adalah makan. Makanan berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Kenapa? Biar basah. Oke. Biar berkeringat enak. Biar berkeringat enak. Iya betul juga sih ya, sehat ya. Cocok tuh. Iya, kalau basah becek-becek dikit enak gitu ya. Makanannya maksudnya. Ya kan biar gak seret aja masuknya gitu kan. Saya suka pembahasan ini. Makin semangat bahas begituan. Oke, berikutnya adalah kalau nanti sudah punya diberikan keturunan, nikah dan punya anak, anak kamu pengen masuk di mana? Masuk di politik, terjun ke politik atau jadi pengusaha juga? Pengusaha. Emang kamu nggak pernah mau jadi politik juga ya? Pengusaha biar jadi donatur. Kok ke ayahnya? Lu sadar gak sih lu? Ini orang nggak sadar apa gimana sih? Lu ngasih kutansi ke bapak lu 22.000 rupiah modalnya menghasilkan 700.000 rupiah dan lu mengharap anak lu bisa kasih donatur kepada lu. Mikir dong. Terlatih tuh. Oke, jadi ngomongnya pun tadi saya sempat belepotan ya. Yang berikut adalah liburan di hotel bareng keluarga atau jangan keluarga deh. Liburan di hotel bareng am-am atau di alam terbuka. Hotel. Di hotel. Ngapain aja? Kan ya kan sarapan pagi kan dikasih pasti sarapan pagi di hotel. Tidur, bobo. Mandi, nonton. Mandi. Oke. Saya nggak mau terlalu jauh. Takut saya pulangnya nanti dibawa. Oke, berikutnya adalah pilih mana nih, harus pilih ya. Nyanyi atau acting? Acting. Memang bisa acting. Iya sih, terbukti ya pada saat jual kuitansi 2.000 rupiah. Kebukti di situ ya. Punya bakat di situ memang ya. Oke. Wah, bagus dong Pak. Ini kita sudah harus bayar 700.000 Pak. Dikasih dong Pak. Kita dapat hasil itu. Ya, dengan modal 2.000 rupiah. Tolong nanti pada saat nanti di edit videonya ya kan. Taruh judul dengan modal 2.000 rupiah menghasilkan 700.000 rupiah dari kuitansi kosong. Otak bisnisnya emang terbuka di situ ya. Mulai di situ sebenarnya, bukan 2 tahun yang lalu, bukan itu. Iya. Sebenarnya dari kecil berbisnis. Dari kelas 3. Kita mau bahas lagi yang masa kecilnya. Jangan. Oke. Tadi pilih acting, berarti gak suka nyanyi. Kenapa? Enggak. Suaraku enggak bagus kalau nyanyi. Coba buktikan. Falski. Coba buktikan. Balonku ada 5. Teruskan, lanjutkan dong. Rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, saya dipatul kayaknya ini. Tamu kita nggak ada yang nggak nyanyi, semuanya nyanyi kecuali lu nyanyi lagu itu.
Ya, sebenarnya yang dipotol bukan saya, bukan kamu, saya yang dipotol. Luar biasa. Hari ini datang ke studio kita berbagi cerita, berbagi pengalaman pahit yang mungkin banyak orang tidak tahu itu ya. Tentang Kutan 2000. Iya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Orang-orang terdekat sih paling. Dan akhirnya sekarang klien-klien kamu pun pasti sudah tahu. Tolong ini jangan diedit ya. Jangan dipotong bagian ini ya. Saya mau ini tersebar ke Bocor Indonesia. halus. Oke, baik. Nah, kalau ada orang yang pengen menggunakan jasa kamu sebagai dekor eksterior interior, coba dong kontaknya kemana? Ke Dekor Indonesia Instagram. Oke. Instagram At @dekor Indonesia. dekor. Kalau saya cek tadi itu DKOR. Iya, DKOR. Ejaannya coba ejaannya. DKOR Indonesia. Dia nggak pakai spasi, nggak pakai dot, nggak. Oke. Enggak pakai Nyambung. sayang juga. Emang masih jomblo? Tergantung. Maksudnya? Kalau lokal jomblo. Kalau lu interlokal, lu kayak warteg, kayak wartel, warteg jadinya, kayak wartel. Oke. Dekor Indonesia. DKOR Indonesia. Indonesia. Nomor handphone tertera di situ ya. Nomor handphone tertera di situ. Nomor handphonenya berapa? Tokopedia tertera di situ. Nomor handphonenya berapa? Saya nggak hafal nomor anunya, HP-nya. Karena Ya. nomornya bapak di situ sebenarnya, almarhum. Oke. Saya bukakan buat kamu ya. Iya, boleh. Tapi habis ini saya dapat bagian nggak? Bisa. Asal bungkus. Oke. Nomor handphonenya itu adalah 082 187 676 788. 88. Yes, itu nomor handphonenya dan Instagramnya adalah Dekor Indonesia. DKOR Indonesia. Tuh, teman-teman kalau misalnya pengen cari jasa dekor eksterior interior tuh hubungin di Instagram yang tadi dan juga nomor handphone yang tadi. Oke. Masih mau ngobrol-ngobrol? Tambah durasi. Ini bukan ruang karaoke, Pak. Studio interior. Ini studio interior lagi. Studio podcast. Saya pengen kamu dong ini coba koreksi punya kita gimana? Mau diwarnain apa? Warna apa bagus. Nanti aja lah ya, lu mikirnya lama. Oke, baiklah, harapan kamu ke depannya seperti apa? Boleh. Untuk apa ini? Ya untuk dekor, untuk lini bisnis kamu, untuk apa? Pribadi kamu? Untuk hidup kamu ke dekor depannya? dulu. Saya berharap dekor 5 tahun akan datang sudah punya yayasan sendiri untuk dana CSR-nya diarahkan ke yayasan, dialihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Oke. Pelatihan ke apa begitu. Dan untuk kehidupan kamu ke depannya? Satu kata aja sih, nikah. Adakah Om? Berduit ya kan, sudah mapan terbilang seperti itu, tinggal cari jodoh aja. Bukannya nggak punya, emang lu nggak mau ya kan? Belum ada yang cocok. Tapi sudah pernah coba sana sini. Apanya? Ta'aruf. Lu nyambungnya gimana, hubungannya nyambung apa enggak? Iya kan? Rawan. Ini kayaknya harus ditayangkan tengah malam ya, kalau misalnya TV ya, tapi Iya, 18+. yes. Gak closing kita bahas begini. Oke, baiklah kalau begitu, terima kasih banyak sudah hadir ya. Semoga sukses dan harapannya tadi sudah disampaikan juga dan itu semoga bisa terwujud secepatnya. Ya, Satu amin. lagi, cepat nikah. Adakah? Sehingga sudah dipamit mundur. Beda dari Indonesia. Sampai jumpa. Dadah.